Alang kelemak makan ketupat. Ketupat dimakan dodok di muaro. Melalui perompat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Sriwijaya Pagi, perompat RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. .4 FM Perumpat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur di mana berada di obrolan komunitas pagi ini ya, dari jam 9 sampai jam 10 pagi. Mita Dindasari bakal ngawani kamu dengan obrolan yang bisa dibilang ini bakal banyak dagingnya, caknya nih. Berbeda dari obrolan komunitas lainnya ya, karena hari ini kita ngobrol sama salah satu owner usaha yang ada di Kota Palembang. Jadi untuk kamu yang dengar ke langsung, kamu juga boleh berinteraksi, nak nanya boleh ke narasumber kita pagi hari ini, bisa ke WhatsApp kita di 0897 7884 884, atau kamu juga bisa dengar ke siaran kita pagi hari ini melalui aplikasi RRI Digital. Tentunya setiap ada obrolan komunitas disiarkan langsung melalui YouTube channel kita Perumpat Palembang. Jadi kamu bisa lihat tampilannya siapa yang ada di depan Mita pagi hari ini ya. Di studio Perumpat ternyata sudah hadir owner dari Musi Icon. Itu loh tempat yang lagi viral nian kalau anak-anak muda yang datang ke sana sore-sore sambil nikmati pemandangan Sungai Musi ujinya tuh Langsung baik kita sapa, sudah ada Kak Aan Nafis selaku owner Musi Icon siang hari ini, pagi menjelang siang di Perumpat FM pastinya. Halo, selamat pagi Kak. Pagi Kak Meta. Aduh semangat ya. Kalau di Perumpat nih manggilnya Cek. Oh Cek, ya siap. Aku manggilnya Cek Aan ini. Apa Cek Nafis? Aan baik. Oh Cek Aan ya. Ya. Nah Cek Aan ini selaku owner Musi Icon ya, sudah bareng sama Mita pagi ini. Kita bakal ngobrol selama 60 menit ke depan kurang lebih ya Cek. Oke Cek Meta ya siap. Nah, jadi kita bakal ngobrolin tentang potensi dan tantangan bisnis kuliner saat ini. Cek kita tahu memang Cek Aan ini selaku owner Musi Icon atau kafe terapung yang sering anak-anak muda datangi akhir-akhir ini karena memang viral nian dengan kecantikan dan juga keenakan makan makanannya di sana ya. Jadi di obrolan komunitas kali ini kita ngobrolin tentang potensi dan tantangan bisnisnya. Walaupun memang Cek Aan dewean kurasa, tapi Cek Aan bisa jawab pertanyaan kita Insyaallah. Jadi untuk dulur yang nak nanya juga sama Cek Aan bisa langsung WhatsApp ke 0897 7884 884. Jadi Cek Aan, kita mulai dulu, mungkin uji wong tuh dak kenal maka dak sayang. Mungkin boleh kenalan dulu Cek Aan sama pendengar Perumpat ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pendengar Perumpat RRI Perumpat Palembang. Saya Aan Nafis. Saat ini memang aktivitas saya lebih banyak bergerak di bidang food and beverage. Salah satu bisnis kuliner yang saat ini kita lagi fokus dan kita usahakan untuk terus berkembang itu adalah Musi Icon. Musi Icon sendiri adalah salah satu tempat makan, minum, tidak hanya buat para kaula muda, tapi juga buat keluarga, yang lokasinya tepat di belakang Pasar 16 Ilir. Persisnya di pelataran, di samping pelataran Sungai Musi ya. Jadi Pasar 16 Ilir ada pelatarannya. Nah, itu ada dermaga, di situ ada kafe terapung namanya Musi Icon. Oke, jadi memang tidak cuma untuk anak muda ya, untuk Tidak, keluarga juga bisa keluarga kumpul. juga, ya. Nah, pastinya Cak Aan nih sudah dari pasan baru viralnya di 2023-2024 ini ya. Kalau Musi Icon dewe sebenarnya usianya masih sangat baru nian. Efektif memang live-nya itu baru sekitar 4 bulanan. Oh, 4 bulanan dari sekarang ya. Oh, jadi sebelum Musi Icon ini Cak Aan ini sibuk apa? Memang selama ini memang banyak membantu ataupun sebagai konsultan beberapa perusahaan, bukan perusahaan ya, bisnis-bisnis yang berkaitan dengan kuliner. Cuma memang
Kalaupun memang usaha tetap pada saat itu lebih banyak bergerak di bidang kecantikan. Jadi Oh, produk-produk skincare dan lain-lain itu lebih banyak ke arah situ. oke. Jadi sebelum negak ke Musi Icon ini, Cak Ari ini sudah berkecimpung di perskincarean nih. Skincarean ya. Jadi ini baru 4 bulan, tapi feedbacknya sudah besar nih dan sudah banyak yang tahu ya. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Karena Alhamdulillah. memang peluang ya, kita ngelihat ada peluang di situ, kita ngelihat ada tantangan di situ. Jadi kita coba jawab dengan beberapa tahapan sehingga exposure itu bisa cepat dikenal sama masyarakat sekitar. Mm-mm. Pastinya dalam hal ngejalan ke usaha KP Terapung ini ya, Cian pasti memanfaatkan nian perkembangan pesat era digital ya. Itu jadi satu hal yang harus gitu ya dalam keadaan sekarang ini ya. Komunikasi digital itu tidak boleh kita tinggalkan, tidak boleh kita tinggalkan karena memang untuk bisa menjangkau pesan ini, informasi ini bisa menjangkau lebih banyak, ya memang kita harus benar-benar mengoptimalkan dunia sosial media gitu ya untuk komunikasi kita ke publik. Nah, untuk Musi Icon sendiri, sering nggak sih Cek dipakai untuk komunitas-komunitas berkumpul, komunitas Palembang, bisa jadi komunitas dari luar yang datang untuk ke Musi Icon ini dalam waktu 4 bulan setelah opening ini, Cek? Alhamdulillah, Musi Icon itu memang pada saat kita desain pertama kali, memang kita benar-benar kepingin bisa memfasilitasi banyak komunitas ya, karena komunitas ini kadang-kadang butuh tempat yang agak berbeda. Kalau tadi Cek Meta tanya, banyak sekali dari luar kota. Pernah kita bekerja sama dengan perusahaan travel agency ya, travel agency yang suka bawa tamu-tamu dari luar kota gitu kan ya. Itu dalam setiap satu, kalau komunitas dari travel agency itu kalau mereka datang tuh sekali 2 bus gitu kan ya. Rame ya. Rame gitu kan ya, dan dijadikan Musi Icon tuh sebagai salah satu spot untuk mereka menikmati indahnya kota Palembang. Terus juga kali Ibu Arisani banyak nih ya. Itu udah sudah ngomong lagi ya, Caknya tiap Kali hari Ibu ya. Arisani banyak nian gitu ya. Alhamdulillah, karena kita juga memfasilitasi fasilitas karaoke di sananya. Karena kita sadar kalau seandainya kita bicara komunitas, berarti kan beberapa fasilitas pendukung kan harus ada. Apa sih yang paling digemari sekarang? Misalnya karaoke, tempat sholat itu udah harus pasti ya, karena memang pasti mereka akan membutuhkan tempat untuk ibadah. Menjadi pertimbangan juga sebelum datang kalau ibu-ibu. Kebersihan, toilet dan lain-lain itu kita harus proper gitu kan di situ. Jadi apakah itu komunitas sepeda ontel, atau juga dari travel agent, ada juga aktivitas kantor meeting sambil santai, ibu-ibu arisan, ulang tahun. Alhamdulillah memang tempat kita di Musi Icon cukup proper, cukup nyaman untuk memfasilitasi kegiatan para komunitas tersebut. Oke, jadi memang sudah dipertimbangkan segalanya ya, Cek. Pastinya mulai dari tempat sholat tuh, Cek tadi. Ada karaoke-nya pula, galak-galo, emak-emak nih kan. Apalagi pagi kita ke sana. Ada kok tempat sholatnya. Itu kan biasa jadi pertimbangannya, Jadi Cek. pertimbangan. Komunitas-komunitas juga kalau nak berkumpul, ada yang mempertimbangkan ada dak tempat sholatnya atau deket dak dari tempat ibadah ya, Cek tuh ya. Nah, tapi memang kalau dilihat dari feed Instagramnya, Musi Icon ini menjadi salah satu tempat di mana uang dari luar Palembang datang untuk foto dengan latar belakang Sungai Musi dan Ampera. Sejauh ini itu ada salah satu spot yang pasti jadi primadona ya, Cek, di Musi Icon itu. Iya, jadi memang kita harus salah satu yang kadangkala kita bisa tangkap kenapa mereka bisa kalau soal makan mungkin mereka bisa makan di mana be. Iya, bisa jadi di mana be. Kenapa Musi Icon bisa jadi pilihan? Yang jelas kita kepingin menjawab bahwa mereka tidak hanya sekedar ingin makan, mereka kepingin keluar dari Musi Icon itu membawa satu kesan gitu kan. Nah, salah satu tempat yang kita coba siapkan itu adalah spot foto ya. Jadi supaya memang itu bisa memberikan kesan kepada mereka gitu kan ya, bahwa view Ampera di waktu, tidak hanya di waktu malam, siang pun kita lihat langit biru kan lumayan bagus juga gitu kan ya. Jadi kita sering nemuin beberapa pengunjung yang datang pagi, pernah datang siang, pernah datang malam.
kami nak dapat foto yang beda-beda. Jadi beberapa mana malamnya kata iya, mana siangnya gitu. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Jadi ya spot foto seperti Cik Meta tadi ngomong, memang kita coba siapkan di tempat yang benar-benar yang ikonik banget lah. Jadi itu tempat yang memang bisa mengeksplor Sungai Musi dan Jembatan Amperanya. Oke, jadi memang banyak uang yang datang nak tahu kira-kira Ampera dari pagi hari cak mano bentuknya, Ya. siang cak mano. Padahal Amperanya cak itu lah, tapi langitnya yang beda sama Iya, lampu-lampu. lampu-lampunya, Cek. Pasti iya. antri wong foto di satu spot yang memang kata Cean dibuat itu. Dan katanya tadi Musi Icon ini sudah buka dari jam 7 pagi. Ya, dari jam 7 pagi. Jadi kita memfasilitasi sarapan pagi. Sarapan pagi juga. Karena apa namanya, Pasar 16 itu kan kalau boleh kita bilang itu sentra ekonominya Palembang. Jadi berkumpulnya para pedagang yang tidak hanya di Palembang tapi juga dari luar Palembang. Iya. Dari dusun-dusun dan lain-lain itu kan lewat dermaga melalui kapal-kapal itu kan banyak transaksi di situ. Ya kadang-kala memang mereka membutuhkan tempat makan gitu kan. Cuma ini yang perlu kita sampaikan juga kepada pengunjung. Kadang-kala mereka merasa kalau masuk kafe itu harganya mahal ya. Iya. Jangan khawatir. Ya tempatnya yang agak mewah. Harganya tuh harga kaki limo gitu sebenarnya Iya. gitu ya. Karena uang ini takut ya, caknya nih agak mahal kan. Padahal dengan harga yang murah bisa dapat tempat nyaman juga bersih ya, Cek. Bersih. Untuk kelas-kelas di pinggiran Pasar 16 karena kan kalau kita jengok hiruk pikuk Pasar 16 tuh rame terus, dak Rame kate matinya ya, terus, walaupun iya. sekarang ada banyak berapa pembangunan tapi tetap banyak kapal-kapal yang datang cek itu kan nurun ke penumpang dari luar provinsi Palembang juga dari daerah-daerah yang melewati Sungai Musi pastinya bisa mampir. Nah, jam Iya, 6 Cek. jam 7 lah buka. Dan ini pastinya jadi pertimbangan juga untuk komunitas yang apa ya istilahnya tuh morning ride Ya, anak-anak benar. motor ya. Anak-anak motor gitu kan. Rombongan-rombongan fotografer yang Iya. cari-cari view bagus itu pasti rame di sana. Ada juga grup komunitas mancing kadang-kadang. Cuma mereka carinya pagi karena pagi mungkin apalagi di weekdays ya, di hari biasa. Itu kan tidak terlalu rame pecah di weekend. Jadi lemak juga ya kalau main mancing rame-rame gitu kan. Jadi mereka mancing dari situ Tapi sambil ngopi gitu kan. bisa. Ada pulau mak itu Berarti mereka mencari menemukan satu kesempatan dan spot Betul, juga dan bisa spot sambil juga. mancing di Sungai Musi bisa sambil Ngobrol, ngopi, iya. ngobrol. Kan sensasi mancing di pucuk kapal tuh mereka dapat juga karena kan ada ombaknya tetap begitu kan. Jadi memang kapal itu kita desain tidak karena memang apa namanya pondasinya tuh dari drum ya, bukan yang memang ditanam bukan, sehingga memang sensasi goyangan ombak itu ya kalau memang ombaknya kencang dia ikut bergoyang gitu kan ya. Jadi sensasi itu juga mereka bisa dapat ke tanpa mereka harus benar-benar naik naik kapal kapal nih. nian. Jadi memang spotnya pas nian kalau memang dicari untuk komunitas-komunitas berkumpul karena di CAan tadi tempatnya luas juga, banyak pertimbangan mungkin emak-emak pertimbang ke ada tempat sholat dan segala macam bersih pastinya dan jangan sampai komunitas ini takut datang karena terpikir cafe pasti Iya, mahal pasti ya. mahal gitu kan. Jadi memang tujuan utama buat cafe ini sebenarnya tuh sasarannya tuh kemana sih Kak? Jadi sebenarnya kita nyingok kalau ngomong bisnis kuliner itu kan boleh dibilang sekarang ini kan memang sudah menjamur nian ya. Menjamur nian apalagi memang pasca Covid lah ya. Kita bisa nyingok bahwa pada saat Covid itu justru yang bisnis yang cukup bisa bertahan tuh kan bisnis kuliner tuh. Ojol naik gara-gara memang transaksi pengiriman makanan dan lain-lain. Nah, dasar dari situ kita ngelihat bahwa memang peluang bisnis kuliner ini semakin kesini semakin bagus gitu ya. Tapi memang apa namanya ngapo kita pilih dan siapa yang menjadi segmen kita, kita ingat satu memang lokasi. Lokasi kita itu satu di tempat pusat sentra ekonomi kita. Terus kita juga berada di tempat di mana kita bisa mengeksposur salah satu ikon yang paling menarik di kota Palembang. Jadi kalau ditanya segmen tapi Cek Meta ngomong tadi semua, jadi ya ada ibu-ibu, ya ada komunitas, ya bapak-bapak,
terus juga anak-anak muda udah pasti, Mm-mm. dan tempat kita tuh memfasilitasi keluarga yang punya anak kecil karena kita fasilitasin baby chair gitu kan ya, Iya baby chair. betul. Dan kita tidak tidak sedikit menerima pengunjung-pengunjung yang lansia. Yes, Yang ya, lansia. heeh. Makanya memang di situ kita kuatin dari sisi pelayanan SDM kita ya. Mm-mm. Karena memang siapapun itu harus bisa mendapatkan kesan bahwa setelah keluar itu nyaman gitu ya. Mm-mm. Siapapun pengunjungnya, mau anak muda, mau komunitas, Mm. ibu-ibu, bapak-bapak, bahkan mereka-mereka yang di level lansia gitu kan. Oke. Insya Allah itu masih cukup proper dan aman untuk bisa menikmati di Musi Icon. Oke, jadi memang ketika mereka pulang dari Musi Icon tuh ada rasa pengen balik lagi Iya. gitu, karena memang pelayanannya sudah disusun sedemikian mungkin, seramah mungkin ya Iya, bisa betul. kata biar Mm-mm. uang tuh punya kesan yang baik ketika keluar ya. Benar. Iyalah, anak muda dijeda sedikit agak lagi dia balik. Nah, ngomong ke masalah makanan-makanan yang ada di Musi Icon, Cak Kato. Cian tadi kan jangan takut harga. Jangan takut Kalau harga. untuk rank harganya dewek tuh mulai dari berapa? Kalau di Kato ke 10.000, 15.000. 10.000 ada, ya Ada. 10.000-an minuman ya. Ya. Cuman kalau kita memang sekarang ini yang lagi memang boleh dibilang cukup banyak peminatnya, kita ini punya paket makan nasi pindang patin cukup dengan 25.000 sudah termasuk minum es teh manis. Iya. Gitu. Dan tampilannya pun tidak kalah-kalah, tidak kaleng-kaleng maksudnya. Jadi kita sajikan mereka tuh bukan dalam bentuk mangkok biasa, cuman ada yang stainless yang di bawahnya ada api itu nah. Iya, jadi tetap anget itu Jadi anget terus gitu kan ya. Jadi ada tambahan lalapnya, tempenya, terus juga tampilannya kita desain bahwa bagus tuh tidak harus mahal gitu kan ya. Dan itu lumayan ya karena memang Palembang kali ya. Palembang termasuk pindang patin itu termasuk makanan primadona ya. Tapi ya apapun ceritanya rasa itu paling penting gitu ya. Rasa paling penting. Jadi kita memastikan memang rasa itu sesuai dengan lidah. Seperti wong kepengen makan pindang tuh cak mano gitu kan. Tapi kita tampilkan dengan tampilan yang agak sedikit menengah ke atas lah. Dengan harga yang sangat terjangkau. 25.000 cek. Iya. Sudah termasuk minum cek. Galak galau ya kan. Apalagi uang tuh kalau misalnya lah keluarga besar ya, Iya. ngambil paketan cak itu Oh, ya sudah paketan. rame. Iya, pernah kita ada ulang tahun ya, makan siang 30 gitu kan ya, 30 pindang patin galak gitu kan ya. Cuman ya alhamdulillah ya karena memang mungkin rasa ini juga cukup sesuai di lidah beberapa pengunjung kita. Jadi ini balik terus gitu ya, alhamdulillah. Jadi memang di sini tidak cuman kayak makanan-makanan cemilan ya Cek, Kan. bukan cak kafe-kafe biasa yang cuma ada cemilan, paling makanan beratnya nasi goreng, tapi ada pindang Iya. Jadi karena memang Musi Icon itu kita sebenarnya punya spiritnya adalah menjadikan salah satu tempat destinasi wisata kuliner. Karena memang namanya Musi Icon beradanya di di Pasar 16 tempat sentral seperti aku cerita tadi, terus juga dengan latar belakang Ampera. Jadi kita kepengen menyajikan bahwa nak makan makanan jenis Palembang apapun ada di sini. Ya kita ada tekwan, kita ada model pempek sudah jelas gitu kan. Cuma memang ada beberapa sarapan pagi yang memang sempat kita tayang tapi kita tahan dulu karena memang kita jengok di pagi hari itu kan memang traffic daripada pengunjung lebih banyak memprioritaskan mereka ke pasar dulu kan gitu kan, ke pasar dulu. Tapi kita memfasilitasi makanan-makanan yang khas-khas daerah. Karena yang datang itu kan bukan cuman wong Palembang. Ada yang pernah dari komunitas di Aceh, Lubuk Linggau, Padang, Semarang gitu kan.
alhamdulillah mungkin kalau kita tidak lakukan publikasi lewat media sosial Mm-mm. mungkin tidak tahu gitu Iya, kan ya. Cuman karena seperti Cek omong pagi tadi di awal tadi ya akhirnya mereka tahu gitu kan, Mm-mm. dan mereka langsung reservasi jauh-jauh hari kan. jauh-jauh hari. Dan pasti yang mereka butuhkan tuh adalah bukan makanan nasi goreng gitu kan. Oh, nasi goreng bisa di mana be? Mereka kepingin dapat disajikan menu-menu yang memang khusus khas-khas Palembang. Iya. Mie celor misalnya. Ada tuh mie celor di tempat kita gitu kan. Jadi mereka tuh datang jauh-jauh dari luar kota ke Palembang nak nikmati makanan khas Palembang dengan view langsung Iya, Jembatan Ampera. Amperanya. Iya, itu jadi pertimbangan juga untuk komunitas-komunitas berkumpul di Musi Iya, Icon di ini Musi ya, Icon. Cek. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau seandainya memang butuh makanan-makanan yang western ataupun yang Indonesia, yang Nusantara, itu kita bisa fasilitasin. Oh, by request ya By kalau request itu di ya, luar menu ya. by request bisa. Nah, ini kan ngomongi media sosial ya, Cek. Dari 4 bulan pertama buka sampai sekarang. Peningkatannya tuh seberapa besar sih untuk usaha kafe ini, Cek? Jadi Komunitas Instagram ini kan banyak nih. Pastinya kalau aku lihat di Instagram tuh followers banyak. ya. Yang uang datang karena lihat Instagram tuh banyak juga pasti, Cek. Dan yang kita kalau kita melihat daripada mengcapture daripada Instagram kita, mungkin ini situasi yang agak sedikit berbeda ya kalau kita juga ya. Jadi kita ini banyak menemukan justru promosi kita bukan di Instagram kita, tapi banyak di Instagram para pengunjung kita. Jadi mereka yang datang ya memang mereka langsung nge-tag di tempat kita. Iya, Kadang-kadang saya tuh pingin lihat nih apa namanya mereka yang nge-tag tempat kita masukkan ke apa namanya yang Feeds. akunnya tidak di private gitu ya. Itu viewer daripada mereka yang ada di akun para masing-masing pengunjung itu luar biasa, kadang-kala melampaui apa namanya viewer yang ada di tempat kita dewek gitu kan. Dan ini tersebar. Jadi komunikasi medianya ini tidak hanya di tempat Instagram kita, tapi dari Instagram para pengunjung kita itu justru jauh lebih banyak daripada pengunjung kita. Itu yang aku perhatiin ini satu. Jadi ya itu yang mungkin namanya viral tadi ya. Namanya viral. Kadang memang pengunjung nih lebih apa ya? Lebih ya? excited untuk mengamati ke kan apa dari di foto-fotonya, di video-video singkat yang sekarang kan di TikTok juga. Nah, untuk Musi Icon sendiri Cak Mano Kak, feedbacknya kayak media sosial sudah pasti kata kata Cak tadi, media sosial jadi kalau untuk instansi sudah pasti banyak juga datang. Kalau untuk istilah kata media-media yang ada di sekitar kita kayak koran atau apa, ada ndak sih yang pernah datang memang khusus untuk meliput Musi Icon dan nanyo-nanyo Cek itu nah untuk kakak dari koran itu pasti ada ndak sih yang Cek itu datang? Dari TVRI pernah. Jadi TVRI memang sengaja khusus meliput pernah. Terus juga kalau media-media koran tuh mungkin media-media online mungkin lebih tepatnya. Media-media online itu sering ya. Sering kadang-kadang mereka datang, dia konfirmasi, kita ada mau sedikit wawancara. Itu bukan sering artinya dalam setiap hari tapi kondisi itu sering kita temukan. Dan di tempat kita juga kadang-kala juga digunakan untuk aktivitas podcast dari beberapa media online gitu kan ya. Boleh dah kami izin kami nak podcast di sini gitu kan. Kemarin misalnya dari lembaga institusi KPU mereka bikin iklannya di iklan KPU untuk sosialisasi kepada para pemilih dan lain-lain, itu dilakukan di tempat kita. Bahkan kemarin Pak PJ pun juga melakukan podcast juga di tempat kita gitu kan ya. Jadi aktivitas bisa dilakukan secara apakah itu memang ada interview ke kita, media online melakukan dengan kita, atau memang mereka melakukan aktivitas podcast di internetnya mereka tapi di tempat kita juga ada. Gitu loh. Jadi memang sudah terkenal di segala lapisan Caknya nih. Jadi uang tuh memang mendapatkan nilai plus karena memang bisa makan, bisa begawe juga sambil jengok mungkin Sungai Musi yang kadang jarang kita lihat ya secantik itu dari satu spot itu kan. Selama ini kan enggak jauh dari Dermaga Bela Serame itu kan, apalagi ke Musi Icon dan sampai saat ini memang masih rame Kak ya, nak jam berapa bayi ya Musi Icon?
sampai jam kita closing kasir itu sampai jam 12. Cuman mereka masih bisa menikmati duduk-duduk santai itu jam 1 bahkan sampai jam 2 malam. Dan 4 bulan terakhir ini, 3 bulan terakhir ini aku baru sadar ya bahwasanya memang market Palembang khususnya anak-anak Gen Z, milenial gitu ya, itu memang cukup banyak ya, cukup banyak, dan memang memanfaatkan waktu malam itu jadi salah satu pilihan untuk mereka entah bisa berdiskusi, bertemu dengan teman dan lain-lain. Itu di malam hari loh. Iya. Di Karena malam hari itu Kak, jika kami anak-anak muda nih lebih dingin. lebih santai, Jadi lebih otak adem nih, ya. iya, jadi otak nih kan tidak Tidak ngeheng lagi. ngeheng lagi, nyantai kalau kata budak Palembang tuh kan, Iya, lebih iya. suasananya juga lebih tenang. Istilah kata kalau pagi kan lalu lalang speedboat tuh kan Iya, banyak kan. banyak, Tapi iya. kalau malam caknya masih ada, Dak, tapi tidak banyak ya. Tidak banyak ya, benar-benar sahdu lah kalau kita Iya. perhatikan ya. Apalagi ditambah lampu-lampu di Iya. kafe itu kan, waduh sahdu nian memang. Yang galau jangan coba-coba datang dewean, dia meloncat Dia kamu. nganjok dia ya. Oke kan, kayak kita ngobrol lagi ya, tapi Siap. sudah lagu yang nak minta putar ke sekali ini. Untuk dulur-dulur mungkin yang bergabung sama kita, nak nanya sama Kak Aan, boleh langsung ke 08977884 atau bisa langsung komen di YouTube kita di Pro 4 Palembang. Karena sudah ini kita bakal jawab pertanyaan dulur-dulur yang mungkin sudah masuk ke WA kita. Tetap di 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Melati kuncup di sayang-sayang, setelah mekar jadi pujaan. Selagi hidup banyak sembayang, rezeki lancar disayang Tuhan. Cerita hidup mirip lepempe, cukup dak bercukur rego samo. Bernasib bagus ataupun jelek, masih disayang yang maha kuasa. Yang bercukur, dak bercukur, samo galau, tengah dua. Uang kayo, uang saro, sudah ada bagiannya. Iwak tenggiri, iwak belido, dibikin pempek adu lemaknya. Banyak ngaji selagi muda, biar dak kate seselan tua. Cerita hidup mirip lepempe, cukup dak bercukur rego samo. Bernasib bagus ataupun jelek, masih disayang yang maha kuasa. Yang bercukur, dak bercukur, sama galau, tengah dua. Uang kayo, uang saro, sudah ada bagiannya. Yang bercukur, dak bercukur, sama galau, tengah dua. Uang kayo, uang saro, sudah ada bagiannya. Yang bercukur, dak bercukur, sama galau, tengah dua. Uang kayo, uang saro, sudah ada bagiannya. Yang bercukur, dak bercukur, sama galau, tengah dua. Uang kayo,
Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian. Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangostana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan. Manggis diklaim memiliki juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis. Dulu ada janji sehidup semati. Dulu ada janji jadi laki bini. Dulu ada janji bisa jago hati. Dulu ada janji nak sampai resepsi. Janji saling menyayangi. Dulu ada janji saling mencintai. Dulu ada janji bisa jago hati. Dulu ada janji minta dihalali. Tapi rupanya ada wong lain diburi. Ngapa jadi cak ini janji ada dak ori. Sia-sia cintaku
88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Balik lagi di obrolan komunitas pagi hari ini bersama owner Musi Icon, ada Aan, dengan membahas tema potensi dan tantangan bisnis kuliner saat ini. Kalau tadi kita ngomongin manisnya usaha Musi Icon, kali ini kita bakal tanya tentang tantangannya. Masih banyak tantangan di balik pendirian Musi Icon ini, karena memang ini terapung ya di pelantaran Sungai Musi juga, dan pastinya banyak nian yang harus dipertimbangkan oleh Aan dewe. Nah, cak mana Aan tantangan sebelum atau sesudah Aan negak ke Musi Icon di pinggiran Sungai Musi ini? Kalau kita ngomong tantangan itu di dalam pengembangan bisnis kuliner, khususnya mungkin di Musi Icon itu memang ada, kalau kita bagi itu dua bagian tuh ada tantangan secara eksternal ya, ada juga tantangan secara internal ya. Tantangan secara eksternal itu ya pasti lingkungan gitu kan ya, terus juga lingkungan kita ini kan berada di tempat yang memang masih dalam tanda kutip ya, persepsi khususnya generasi yang 40 tahun ke pojok gitu kan ya, 40 tahun yang usianya sekarang 40 tahun ke pojok itu masih merekam bahwa aduh pasar 16 tempat masuknya yang agak riweh gitu kan ya, Pasti. aman apa tidak gitu kan ya. Itu kan tantangan eksternal kita gitu kan. Belum lagi tantangan berkaitan dengan kompetitor kita gitu kan ya. Tantangan juga dengan mungkin regulasi ya, kebijakan bahwa tempat ini kan tidak bisa dengan gampang kita bisa mengeksplor gitu kan ya. Belum lagi mungkin daya beli. Nah, itu kan beberapa hal yang berhubungan dengan tantangan eksternal. Di internal dewek juga ada. Kita juga melihat bahwa mak mano kita bisa menghadirkan pengunjung ya. Jadi komunikasi seperti Meta tadi ngomong, komunikasi kita tuh harus kencang. Dan biar jangkauannya luas pasti lewat media sosial ya. Jadi kita berupaya untuk bisa meyakinkan calon-calon pengunjung kita untuk bisa mampir tempat kita, bahwa tempat kita ini insya Allah nyaman dan aman gitu kan ya. Dan kita juga memang koordinasi dengan aparat di lingkungan, terus juga ormas yang ada di sekitar lingkungan untuk sama-sama menjaga supaya kondisinya itu cukup nyaman untuk didatangin. Nah, memang tantangan yang paling besar tuh setelah kita menghadirkan para pengunjung, mana pengunjung itu balik lagi. Bahasanya kayak ini, marketing mendatangkan pengunjung, tetapi operasional kita, menu kita, layanan kita membuat mereka datang lagi gitu kan ya. Jadi memastikan bahwa tampilan menu, varian menu, rasa menu, layanan, kebersihan itu menjadi hal yang memang jadi prioritas utama untuk kita perhatikan. Ditambah lagi memang kita sebagai owner ini harus punya visi yang kuat juga ya, bahwa apa yang harus kita bawa, apa yang membedakan Musi Icon dengan kafe-kafe yang lain gitu kan ya. Kenapa mereka harus pilih Musi Icon bukan tempat yang lain. Nah, ini juga tantangan-tantangan yang akan kita harus jawab di manajemen itu dewek. Lebih kurang kayak itu. Jadi memang banyak pertimbangan-pertimbangan yang harus Aan ini ya, apa jika kita harus jawab dulu apa keraguan-keraguan narasumber keraguan dari calon-calon pengunjung ini ya, mulai dari katanya tadi tempat parkir, terus juga keamanan. Pastinya itu jadi satu hal yang menjadi tantangan ya untuk Aan dewek dari ke Sungai Musi, di dekat Sungai Musi ini, karena memang kalau dilihat denger namanya tuh pinggiran Sungai Musi, wong tuh kalau pikir pasti pikiran wong tuh ribet nian parkirnya ya kan, tapi mana aksesnya gitu kan. Tapi memang apalagi sekarang banyak pembangunan ya. Itu mempengaruhi tidak sih ke Musi Icon dewek? Jelas mempengaruhi, tetapi jangka menengah jangka panjang justru itu menjadi sesuatu yang memang kita harapkan ya. Contoh misalnya sekarang ini kan memang lagi pemerintah daerah lagi fokus dengan revitalisasi Pasar 16. Jadi memang Pasar 16 itu kan sebenarnya sudah
terkenal di mana-mana kan ya. Cuma memang sepertinya memang mereka yang bertransaksi belanja dari luar kota kan memang merasa kurang nyaman karena memang fasilitas kurang mendukung. Nah sekarang ini dengan adanya kegiatan revitalisasi agak sedikit mengganggu dah. Secara gangguan secara jelas sih tidak gitu ya, tidak. Cuman kita malahan berharap bahwa dengan revitalisasi ini justru akan menjadikan wajah Pasar 16 itu menjadi bukan hanya sekedar tempat transaksi belanja, cuman memang sekarang ini kan wong nyingoknya kalau transaksi belanja pacak lewat online kan sebenarnya. Tapi tantangan Pemda kalau aku perhatikan mereka kepingin menjadikan bahwa transaksi belanja itu bagian daripada kegiatan wisata juga. Jadi wisata belanja, wisata kuliner, nah itu akan dijadikan dalam satu lingkungan di sekitar Pasar 16 dan sekitarnya. Jangka menengah dan jangka panjang itu justru menjadi sesuatu yang insya Allah sangat bagus sekali ya buat kota Palembang. Pastinya bakal lebih rapi lagi ya. Jauh pasti lebih rapi. Ngilang ke persepsi wong juga bahwasanya Pasar 16 tuh agak riweh dan tidak tertata, becek gitu kan. Iya, Kalau hujan sudah sudah gerimis bela sudah bubar galau gitu kan. Betul nih Ance. Berarti kedepannya kalaupun itu Pasar 16 tuh lah jadi bakal lebih banyak lagi datang ya ke tempat alhamdulillah kita ya kita perhatikan situasi itu pasti akan mendorong jadi lebih banyak lagi mereka untuk mencoba datang ke tempat itu. Iya, apalagi memang sarana prasarana kayak yang kata kami tadi premanisme, parkir segala macam itu dirapi pasti bakal lebih banyak lagi wong yang datang dari kota-kota lain ke kota Palembang ke Pasar 16. Karena wong mikirnya saat datang kota Palembang Pasar 16 tuh aduh pasti banyak ini nih, banyak itu nih, gini nih tempatnya becek nih pasti. Nanti ke depannya mungkin orang-orang bakal lebih ramai ke 16, bakal ramai juga ke perantaran-perantarannya ya kayak pinggir-pinggirnya yang jualan-jualan jajan-jajanan. Nah, ngomongin Musi Icon yang kata Ceaan tadi banyak makanan, banyak pilihan. Ini ada satu pertanyaan dari pendengar kita. Nah, ini kan lagi tren nian, Cek. Katanya dia nanya, makanan sehat dan juga ramah lingkungan. Ini pengaruh dah atau ada dah menu ini di tempat Ceaan di Musi Icon ini untuk makanan-makanan minuman yang sehat. Diet apa? Iya, iya. Mencaknya banyak budak di diet kan, jadi dia nanya makanan-makanan sehat. Itu pasti masuk menu dak sih Cek makanan-makanan Cek itu? Salah satu prioritas karena memang kita punya segmen ya, segmen semua kalangan ya. Jujur memang kalau kita perhatikan kalau ngomong persentase yang paling banyak concern untuk makanan dan menu sehat tuh mereka memang yang usianya 40 tahun ke atas. Tapi kita juga masih menemukan beberapa kaum muda ya gitu komunitas ya. lari tuh. Iya, komunitas yang memang Orang-orang yang olahraga gitu kan. Ya. Mereka yang sepedaan gitu kan, yang lari pagi gitu kan. Pasti orientasinya sehat. Kita sangat melihat itu sebagai satu hal yang penting gitu ya. Jadi di tempat kita itu bahkan level minuman pun ya, minuman itu kita desain ya kalau kopi ya, kalau kita bicara kopi sehatnya tuh memang kalau kita lihat kopi kekinian ya, itu hampir rata-rata campurnya banyak yang manis gitu kan. Dan memang suka nggak suka sih kita jengok bahwa memang anak-anak muda sangat menggemari itu ya. Betul. Tetapi tidak untuk mereka-mereka yang usia 40 tahun ke pojok kan gitu kan. Maka ada beberapa alternatif minuman-minuman sehat tetapi tetap kekinian gitu ya. Contoh misalnya saat ini saya bawa ada satu contoh minuman yang namanya Green Iconic. Green Iconic itu adalah minuman yang memang kita buat dari sayuran pakcoy, ada tambahan nanas. Dia bukan konsep jus ya, tapi memang minuman yang memang salah satu best sellernya kita kan. Walaupun memang kita punya beberapa varian minum jus-jusan itu ada. Tempat ngopi tapi ada jus itu di Musi Icon gitu ya. Jadi kenapa kita bikin begitu? Kadang-kala orang-orang tua kita ini kan kepingin apa dia ini gawe ke anak-anakku nih nongkrong di kafe nih. Pas dia kepingin melok nongkrong ndak kasih fasilitas yang sesuai dengan usia mereka ya.
Nah di Museum Icon jangan khawatir, nongkronglah seperti nongkrongnya anak muda, Jadi. tapi makanan dan minuman ya sesuai dengan selera, insya Allah. Oke, jadi tetap sehat, Iya, makan tetap pindang sehat. ado ya. Jadi Iya. mungkin wong tua nih, iya galak kepo. Apalah gawe anak nih kan nongkrong-nongkrong nak melok pulo sekali-sekali. Jadi di Musaikan ada galo kak. Nah, cak mano kalau kata Kak Aan dalam peluang besar pengembangan bisnis kuliner ini pastinya berbasis teknologi Kak. Ya. Seperti memang aplikasi pemesanan atau sistem pembayaran digital. Ini diterapkan tidak sih di Musaikan? Itu sudah menjadi hal yang penting ya. Jadi teknologi digital salah satunya seperti kayak yang tadi Cek Meta ngomong tadi, masalah pembayaran itu sudah harus memang kita menggunakan metode-metode itu kan. Mereka bisa memesan makanan terus juga karena tujuannya juga sebenarnya tidak hanya menggampangkan buat pengunjung, tetapi memudahkan buat kita untuk bisa meng-cross check melihat laporan transaksi kita seperti apa, makanan yang fast moving apa, yang slow moving apa, promo-promo apa yang harus kita buatkan. Nah ini memang semua harus berbasis dengan aplikasi yang memang mempermudah operasional kita, termasuk kegiatan pembayaran. Sekarang ini kan metode pembayaran tunai itu sudah bukannya hilang, tapi sudah bergeser dengan transaksi cashless ya. Entahkah itu melalui aplikasi yang mereka miliki, wallet yang mereka ada di aplikasinya mereka, dan transaksi lewat fasilitas QRIS itu udah paling banyak gitu ya. Jadi dibanding dengan transaksi tunai, tetapi kita tetap bisa memfasilitasi pembayaran secara tunai sih tetap gitu kan ya. Jadi tunai tetap bisa, mau Iya. cashless juga bisa Cashless ya Cak juga bisa gitu ya. karena memang anak muda zaman sekarang dia lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan HP. Iya, pada saat kita nak menertibkan yang kita misalnya kita tidak membuka ruang untuk pembayaran tunai, justru yang usia 50-60 tahun Iya, yang kebingungan bingung. mana bayarnya nih. Gak paham dia, sesep dikit dia takut penipuan ujungnya. Pastinya itu jadi pertimbangan Cak, jadi Iya. bisa cashless ataupun cash ya. Cash untuk ya, tetap bisa ya. Jadi memang segala umur memang kata Cak tadi memang bisa galau nak datang nak makan apa, Iya. makanan berat, makanan ringan, jajanan budak-budak muda, kopi ado, Ada, makanan iya. sehat ado. Nah, pastinya untuk pengembangan usaha Cean dewe di sini Cean pernah ada sih pakai jasa komunitas-komunitas atau influencer yang bisa dibilang pengikut di media sosial itu lebih besar dari kita. Pernah ada pakai itu? Pernah, dan itu pun juga kita lakukan gitu kan ya. Jadi konsepnya itu banyak cara. Memang kita mengundang mereka istilahnya untuk menjadi brand ambassadornya kita gitu kan ya. Ada juga yang memang kolaborasi, ada juga dia kepingin ngonten tapi kepingin kontennya tempat kita gitu kan. Kita fasilitasin dan lain-lain. Kita melihat bahwa semua channel untuk komunikasi kita lewat media sosial kita pasti lakukan. Ya, jadi menggunakan selebgram, tiktokers ataupun juga mereka-mereka yang sudah punya follower yang cukup banyak gitu ya. Kita bisa undang mereka atau memang kita melakukan ya beratnya bertransaksi lah dengan mereka untuk bisa sama-sama memberikan informasi yang lebih luas kepada masyarakat di luar kita gitu kan ya. Lewat media yang mereka miliki. Itu kita lakukan itu. Dilakukan ya Cek. Dilakukan. Pastinya selama kata Cean baru 4 bulan belakangan ini ya usaha ini dibuka. Cak mano perkembangan usaha ini Cek? Feedbacknya kenaikan apa ya bisa dibilang dari awal buka sampai sekarang lah berjalan 4 bulan lah Iya. seviral ini, itu apa yang Cean rasa di usaha ini? Ya, kita sih berharap ya, memang berharap bahwa hadirnya Museum Icon dan tingginya traffic yang terjadi di Museum Icon ini tidak hanya di awal-awal lah ya, kata wong tuh cuman kipu-kipunya Iya, baik gitu lagi kan. dang rame-ramenya Lagi dang baik. rame-ramenya juga. Nah, ini tantangan buat kita untuk justru memanfaatkan momen 3-4 bulan di awal ini untuk memberikan kesan yang berbeda. Jadi bukan hanya sekedar ini tempat makan dan mereka bisa
berfoto ria gitu kan ya, dengan spot latar belakang Ampera. Tapi memang ternyata setelah mereka datang, ini tantangan kita ya. Oh, bahwa ternyata memang kalau nak makan lemak, nak makan banyak, nak makan murah di Musi Icon gitu kan ya. Nah, jadi itu ya kita lagi kita bangun terus ya. Raso itu harus konsisten, terus juga harga harus kompetitif gitu kan. Dan memang kapasitas ekspektasi pengunjung itu memang bisa kita penuhi. Jadi supaya prospeknya tuh sebenarnya kalau kita jingak, prospek jangka panjangnya itu tetap ada. Ya, tetap ada karena memang tinggal kemampuan kita untuk bisa berkreasi untuk menghadirkan menu-menu yang bukan itu baik. Ada kaget menu-menu tambahan yang baru. Oh, ada lagi menu baru nih di sini. Oh, ada lagi ini. Oh, ternyata di Musi Icon sekarang ada ini. Nah, inisiatif untuk terus berkreasi tentang ragam menu, variasi menu itu harus kita lakukan terus menerus. Pastinya ini deket ya ada puasa pasti ada menu-menu baru ya. Oh iya, untuk puasa pastinya. Jadi insya Allah nih kalau ini baru kebayang kita ya, kaget di pas buka puasa itu all you can eat. Wow, mencak hotel-hotel all you can eat buka puasanya. Kalau kita hidangin via ala carte pesen kalau repot nantinya kan, jadi kita buffet aja. Buffet waktu jadi azan maghrib bisa sama-sama langsung ambil. Pastinya itu juga bakal jadi tempat beberapa komunitas dan juga beberapa alumni yang nak reunian nih. Iya. Pastinya apalagi denger agak pantengin Instagramnya pasti kayak wah ada all you can eat nih ya kan. Kalau selama ini all you can eat identik sama restoran yang besar-besar di mall-mall atau di bisa dibilang hotel, Musi Icon lagi ada all you can eat atau pekel lecehan. Padahal masih berapa bulan lagi kita lanjut ke Ramadan ya. Tapi itu kan memang planning jangka panjang yang harus kita pikirkan dari sekarang karena memang tidak terasa lagi ini lana habis pula 2024 nih. Mendak sekarang mikirnya kapan lagi kan. Terakhir cean untuk komunitas yang mungkin masih bingung cari tempat kumpul, mungkin Ceaan boleh kasih istilah kata tuh mengajak lah ajaan untuk komunitas-komunitas di luar sana yang belum pernah datang atau masih cari tempat-tempat kumpul yang cozy, terus juga nyaman, terus bersih dan tentunya ada tempat ibadah. Boleh langsung Ceaan omong ke sama komunitas-komunitas Palembang ini. Terima kasih Cek Meta. Buat para pendengar setia RRI Pro 4 ya, dimanapun Anda berada gitu ya. Jadi silakan datang ke Musi Icon dengan dengan alma mater, dengan kelompok komunitas apapun. Insya Allah kami bisa memfasilitasi kebutuhan. Kapasitas kita itu bisa mau 10 orang, 20 bahkan 100 orang, itu pun juga kita bisa fasilitasin itu. Insya Allah tempatnya pun juga nyaman dengan varian menu yang cukup variatif dan kita sangat membuka ruang istilahnya memang membutuhkan menu seperti apa, spesial khusus untuk apa kita based on request juga tetap bisa. Dan insya Allah tapi memang pada saat reservasi harus dikonfirmasi dulu sebelumnya karena memang kita harus memastikan bahwa pada saat reservasi itu tempat tersedia dengan sesuai dengan kebutuhan. Jadi kami mengajak semua komunitas untuk silakan ayo mau pagi, siang, malam kita bisa fasilitasin itu. Tinggal komunikasi nanti hubungin, nanti kita punya nomor hotline atau lewat DM melalui Instagram kita. Nanti kita bisa respon saat itu juga. Oke, jadi untuk kamu yang nak datang rame-rame harus reservasi dulu biar disiap ke tempatnya kamu nak spot yang sebelah mana Betul. Karena kata Cean tadi dak pagi, dak siang, sore, malam itu rame terus. Jadi kalau kamu tiba-tiba datang uang 20, nah dak tahu dapat dak tempat ya Cek. Karena pasti rame nih ya, terbayang di Instagram wong tuh setiap hari ada yang berfoto di Musi Icon itu Betul. Jadi untuk kamu yang nak rame-ramean, komunitas-komunitas yang nak datang ke Musi Icon tempatnya Ceaan bisa kaget Instagramnya mungkin yang lebih muda yang sudah banyak wong ngetak viral juga, jadi kamu bisa DM dan langsung direspon pasti Cek. Insyaallah ya. Oke. Jadi itu baik pendengarnya obrolan kita siang ini sama Ceaan di obrolan komunitas. Kayak kita cari waktu lagi untuk Kak Ceaan ngobrol tapi lebih
ke personal branding di kafenya karena Siap. itu lagi masuknya di obrolan komunitas, Cek. Iya, boleh. Oke. Kami tunggu. Oke, untuk itu terima kasih Cek Aan telah datang ke Pro 4 RRI Palembang untuk hari ini sudah ngobrol sama Mita kurang lebih 60 menit lah Caknyo Dan kita bakal sudahi dulu obrolan kita pagi hari ini pendengar, dan Mita juga pamit dulu untuk sesaat dari ruang dengar pendengar karena nak nganter ke Cek Aan dulu. Terima kasih Cek Aan, kapan-kapan kita main lagi. Sama-sama Cik Meta. Oke, jadi untuk dulur-dulur yang ketinggalan obrolan kita pagi hari ini bisa langsung nonton di YouTube channel kita RRI Pro 4 RRI Palembang, karena di sana Mita simpen siaran kita siang ini yang untuk kamu nak datang ke Musik Icon bisa langsung datang atau nak rame-rame bisa reservasi dulu. Untuk itu Mita pamit dulu dan akhiri acara obrolan komunitas ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.